Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cantika, NIM A1E1200033, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan karir remaja. Pilihan karir setelah lulus SMA. Yang pertama, melanjutkan kuliah. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMK atau SMA sudah buat rencana akan kuliah di mana, jurusan apa. Memilih untuk kuliah pastinya tidak mudah. Pertama-tama, sebaiknya sesuaikan jurusan yang dipilih dengan minat dan kemampuan adik-adik. Tidak perlu ikutan teman-teman. Karena teman dekatnya ingin masuk ke kedokteran, jadinya ingin kuliah di kedokteran juga. Padahal selama ini mungkin adik-adik mempunyai kemampuan di bidang lain. Jadi pilihkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Bila adik belum mengetahui apa yang menjadi minat dan kemampuannya, mungkin dapat dibantu dari meminta pendapat guru ataupun dari tes bakat minat yang disediakan oleh lembaga psikologi terapan atau biro psikologi. Hal kedua, dalam memilih melanjutkan kuliah ini, pertimbangkan juga perguruan tinggi yang akan dimasuki. Bagaimana akreditasinya, bagaimana mutu dosen-dosennya, bagaimana lingkungan kampusnya, fasilitasnya, citranya di mata masyarakat. Hal ketiga, bahwa Indonesia mengenal jalur pendidikan diploma dan pendidikan sarjana. Pendidikan diploma biasanya fokus pada skills, jadi lebih banyak mengasah keterampilan kerja dan biasanya lebih siap pakai ketika terjun ke dunia kerja nantinya. Yang kedua, bekerja. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan adik sendiri agar segera mandiri secara ekonomi. Untuk pilihan ini, pertimbangkan lapangan kerja yang tersedia. Mengingat lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA atau SMK sangat sedikit sekali. Apalagi untuk menjadi PNS yang memang hampir tidak ada lagi kesempatan. Karena itu perlu melihat lapangan kerja seperti apa yang menerima lulusan SMA atau SMK. Biasanya yang masih menerima perusahaan swasta adalah untuk posisi customer service, office boy, cleaning service, dan administrasi. Ketiga, menikah. Di beberapa daerah di Indonesia masih sering kita jumpai bahwa anak-anak perempuan tamat SMA atau SMK hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana. Karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. 4. Kursus. Tujuan kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi kursus lebih banyak praktek daripada teori, bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek kerja. Jenis kursus yang bisa ditempuh pun banyak dengan biaya dan fasilitas yang bervariasi. Bagi mereka yang suka komputer, bisa kursus desain grafis supaya bisa merancang logo, desain kaos, banner, dan sebagainya. Bisa juga bikin komik atau film kartun kalau kursus animasi 3 dimensi. Merancang website keren dipelajari di kursus desain web. Buat yang suka mode, ikutan aja kursus desain fashion. Kamu bisa jadi desainer top. Kursus menjahit atau memasak pun bukan hal tabu untuk diikuti. Kelima, buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang di negara kita lulus sekolah terus berwirausaha alias punya bisnis sendiri. Padahal ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kalau punya orang tua pengusaha, biasanya anak akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya, sebagian besar orang tua berharap anaknya jadi pekerja. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda. Orang sering menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk memulai usaha hanya perlu 1M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan.
Modal uang bisa dicari dari keluarga sendiri atau pinjam sana-sini. Tidak semua usaha perlu modal uang besar untuk memulainya. Buka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang kita miliki. 6. Pekerja mandiri. Pekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan dan bawahan. Contoh pekerja mandiri adalah pengajar les privat, desainer web, pelatih olahraga, dan sebagainya. Untuk bekerja mandiri kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Lulusan SMA bisa mengajar les privat untuk anak SD atau SMP. Tentu kita harus tahu dan menguasai bahan pelajaran apa saja yang dipelajari oleh anak-anak. Tidak perlu modal, hanya perlu mencari murid di sekitar tempat tinggal. Promosi bisa dilakukan dengan menyebar brosur ke sekolah terdekat atau ke rumah-rumah yang punya anak usia sekolah. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan desain web, bisa menerima order pembuatan website. Order bisa diterima secara online maupun offline. Cukup dengan modal komputer dan koneksi internet, Anda bisa mulai bekerja sendiri. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Faktor pendukung dan penghambat dalam karir. Faktor pendukung yang pertama, pemahaman terhadap diri sendiri, meliputi minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, memiliki kedisiplinan tinggi dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki kedisiplinan, kepercayaan diri, komitmen, dan optimisme yang tinggi. Yang ketiga, terdapat peran dari keluarga dalam mengambil keputusan karir yang mereka lakukan. Faktor penghambat. Pertama, kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Yang ketiga, kebiasaan dan perilaku buruk. Persiapan dalam karir. Yang pertama, personality atau kepribadian. Apakah ada kecocokan antara kepribadian Anda dan karir pilihan? Hal ini memiliki dampak signifikan pada apakah Anda menemukan pekerjaan yang dapat membuat Anda merasa cocok. Ada dua aspek utama yang harus dipertimbangkan. Meskipun karir tersebut cocok dengan kepribadian Anda, namun seberapa banyak Anda bekerja sesuai dengan preferensi atau keinginan Anda. Untuk memperbesar kemungkinan menemukan karir yang cocok tersebut, Anda akan memerlukan fleksibilitas perubahan di luar karir pilihan Anda. Yang kedua, motivation atau motivasi. Ini adalah salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir jangka panjang. Temukan pekerjaan yang memotivasi Anda, maka Anda telah menemukan karir yang tepat. Yang ketiga, skills atau keterampilan. Memiliki keterampilan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu ke banyak karir. Keterampilan yang Anda peroleh adalah hasil dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang Anda terima. Yang keempat, values atau nilai-nilai. Hal ini mungkin termasuk gaya hidup yang Anda inginkan, keyakinan Anda, agama, atau panduan etika yang Anda ikuti, jenis organisasi atau orang yang Anda bekerja untuknya, dan produk atau jasa yang Anda inginkan berkontribusi dalamnya. Yang kelima, constraints atau kendala. Kendala termasuk komitmen keuangan atau keterbatasan, lokasi geografis di mana Anda dapat bekerja, tanggung jawab keluarga, cacat fisik, atau pembatasan serta kualifikasi atau pendidikan Anda. Yang keenam, ambition atau ambisi. Yang ketujuh, opportunities, kesempatan. Memutuskan apa yang ingin Anda lakukan adalah tidak ada gunanya kecuali ada kesempatan bagi Anda untuk mengejar. Anda dapat menemukan peluang melalui tindakan-tindakan seperti mencari melalui iklan untuk pekerjaan atau pelatihan kejuruan atau sponsor, pendekatan kepada perusahaan untuk melihat apakah ada kekosongan jabatan, networking melalui orang yang Anda kenal untuk mendapatkan referensi, dan menciptakan bisnis sendiri. Cara sukses dalam pemilihan karir. Yang pertama, sikap positif. Pelajari bagaimana cara bersikap yang baik, aspek mana saja dalam hidup yang dikendalikan oleh sikap pribadi, bagaimana menentukan sikap sendiri, dan apa strategi spesifik untuk mengubah sikap lebih positif.
Yang kedua, percaya diri. Pahami cara mengeluarkan potensi diri dengan mengidentifikasi kemampuan dan bakat pribadi. Selain itu, Anda juga perlu membangun kekuatan akademis dan minat pribadi agar bisa memanfaatkan semua peluang dengan percaya diri. Yang ketiga, kebiasaan positif. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam hidup dan mulai identifikasi berbagai cara yang dapat membuat hidup Anda semakin mudah dijalani. Ingat, kebiasaan positif dapat menjadi salah satu cara mencapai kesuksesan. 4. Buat pilihan yang tepat. Keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi seringkali terganggu saat Anda terlalu sibuk di kantor. Lakukan pilihan-pilihan bijak dalam menjaga keseimbangan hidup, mengingat baik karir dan kehidupan pribadi. Keduanya penting bagi Anda. 5. Gunakan imajinasi kreatif. Perluas kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan imajinasi kreatif. Jangan salah, kreativitas merupakan kunci sukses dalam berkarir. 6. Gigih. Anda perlu menelusuri seluruh kemajuan dari berbagai proses yang telah dilakukan. Tingkatkan fokus pada apapun tujuan yang ingin dicapai. Jangan lupa menambah koneksi dan selalu bersyukur terhadap berbagai pencapaian pribadi. Yang ketujuh, punya tujuan. Bedakan antara keinginan dan target yang harus dicapai ketika berkarir. Buat komitmen, rencana, dan mulai beraksi. Pastikan Anda sampai ke target-target yang harus dicapai. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Cantika, NIM A1S1200033. Di sini saya sudah bersama klien saya. Saya Dewi Sulastri. Baiklah, Dewi, apa tujuanmu menemui Ibu? Ya Bu, sebenarnya saya juga merasa takut ingin bertemu sama Ibu. Kenapa takut? Iya Bu, saya lagi bingung. Bingung kenapa? Setelah lulus SMA ini, saya mau melanjutin kemana dan apa jurusan yang cocok untuk saya. Oh gitu, memangnya Dewi mau ngambil jurusan apa? Kalau saya ingin sekali ngambil jurusan kedokteran gigi Bu, tapi saya bingung masuk kedokteran gigi itu kan membutuhkan dana yang banyak. Oh, menurut kamu gitu? Iya Bu, teman-teman saya banyak yang bilang begitu. Padahal saya ingin sekali ngambil jurusan itu, tapi terdapat kendala karena masalah ekonomi. Saya takutnya di tengah jalan saya malah berhenti, malah selesai kuliahnya. Ya, Ibu bisa mengerti. Tentu masalah ini menjadi beban pikiran kamu. Iya Bu, saya sedih dan saya juga bingung. Siapa yang mengalaminya pasti akan seperti kamu. Iya Bu, jadi saya harus bagaimana Bu? Boleh Ibu tahu ayahnya Dewi bekerja di mana? Jangan Bu, ayah saya jangan dipanggil. Ayah saya hanya seorang pedagang biasa. Kalau ayah saya dipanggil, ia akan merasa malu. Kamu salah sangka Dewi. Ibu bukan mau manggil orang tua kamu, tapi nanya apa pekerjaan ayahmu. Dan dari jawaban kamu tadi, Ibu sudah dapat jawabannya. Maksud Ibu? Menurut kamu? Iya Bu, saya tahu dengan pekerjaan ayah saya sebagai pedagang biasa, tentu saja masalah ekonomi akan menjadi beban orang tua saya. Belum lagi saya memiliki 2 orang adik yang masih sekolah. Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya akan kerja dulu Bu, mengumpulkan uang untuk biaya kuliah saya. Saya tidak mau terlalu merepotkan kedua orang tua saya. Kalau menurut kamu itu bisa membantu, kenapa tidak? Gitu. Terima kasih ya Bu, saya agak merasa lega. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang dokter gigi. Tidak dapat Ya, Ibu juga berharap begitu dan berharap masalah kamu segera bisa kamu selesaikan. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk nasihat Ibu ya. Iya Dewi, Ibu senang sekali dan Ibu bangga sama Dewi. Saya permisi ya